pimpin doa nak. Baik, sebelum kita memulai belajar kita, adalah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Untuk hari ini, ya, untuk hari ini judul materinya sumber energi tak terbarukan dan terbarukan. Apa yang punya saya sendiri. Adapun tujuan dari mempelajari ini apa? Agar kamu atau kalian peserta didik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau oh, itu kincir air gunanya apa ya? Oh, itu kincir angin, itu gunanya apa ya? Kan gitu. Di sekitar kalian ada tuh air terjun, misalnya di pohon sana, ya enggak? Iya, pernah kalian ke sana? Nah, jadi kalau ke sana itu ada kincir anginnya enggak? Atau kincir airnya? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada, bisa nggak kira-kira di situ dibuat kincir air? Bisa? Bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya bisa, itu fungsinya guna kincir air itu apa? Hah? Fungsi kincir air itu untuk apa? Untuk pengairan. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa guna kincir air? Selain pengairan untuk sawah, apa lagi? Untuk listrik. Terus apa lagi? Silakan buka. Coba lihat. Ada nggak di situ? Lihat. Ayo. Apalagi fungsi dari kincir air? Jangan cuma taunya kincir air gunanya ini, cuma satu tok aja fungsinya. Apa gunanya? Guna dari kincir air. Apa? Salah satunya yaitu tadi untuk PLDA atau pembangkit listrik tenaga air. Lihat, apa ini? Sumber energi di bumi. Energi bumi berasal dari berbagai sumber. Matahari, angin, tumbuhan, binatang adalah sumber energi. Ya, minyak bumi, olah batu bara dan gas alam, panas bumi, minyak tanah adalah sumber energi. Energi bumi dibagi dua kelompok, energi terbarukan dan energi terbarukan. Energi terbarukan, energi yang keberadaannya dapat pulih kembali dan tidak habis. Contohnya apa? Contoh untuk energi terbarukan. Air, matahari. Sedangkan energi tak terbarukan, energi yang habis setelah kita pakai dan tidak akan tumbuh kembali atau membutuhkan waktu yang lama untuk berproses. Ya, contohnya apa? Batu bara, minyak tanah, solar, ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Tanaman.
air, baik itu air laut atau air mancur, kemudian angin. Selanjutnya, contoh konsep energi terbarukan. Energi terbarukan, energi yang tidak dapat pulih atau tidak pulih kembali. Artinya, energi habis terpakai maka sumber energi tidak dapat memberikan energinya kembali. Contoh, bensin, batu bara, gas alam, minyak tanah dan solar. Energi ini dipakai akan habis, untuk mendapatkannya butuh waktu jutaan tahun. Contohnya batu bara. Ya. Contoh konsep energi tak terbarukan, yang tadi terbarukan, sekarang yang tak terbarukan. Pemanfaatan energi. Tanpa energi, kehidupan manusia tidak dapat seperti sekarang ini. Kemudian, energi menopang semua sendi kehidupan manusia, mulai memasak di dapur, penerangan, proses produksi, hingga transportasi. Tadi pagi kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Belum 2 kali bu, gitu. Iya kan? Kalian sarapan itu terjadi nggak perubahan energi? Jadi dari mana sumbernya? Dari makanan. Energi matahari sangat bermanfaat bagi manusia, digunakan dalam pakaian, padi, kertas, dan segala macam, banyak fungsinya. Kemudian energi biogas diperoleh dari proses pembusukan kotoran hewan. Bagi kalian ada di peternakan ya. Nah, dari sini bisa menghasilkan energi biogas. Prosesnya seperti ini, dapat digunakan sebagai sumber energi. Setelah seluruh gas metana keluar dari kotoran, sisa kotoran sapi dapat dijadikan pupuk. Baik kalian peternakan atau perkebunan pasti tahu menghasilkan pupuk itu seperti apa. Ya. Kemudian energi angin. Ada kincir air, ada kincir angin. Kincir angin, kapal layar, berselancar, main layang-layang, balon udara. Energi air. Hampir semua kehidupan manusia tidak lepas energi air. Pemanfaatan energinya banyak. Mungkin ibu rasa kalian setiap hari pakai, ya, bukan kalian aja, semua kita pasti memakai energi air. Energi kimia, energi yang berasal dari bensin. Ini juga kalian pakai sehari-hari. Ke sekolah kalian naik kereta pasti pakai bensin. Kemudian kalau misalnya mau masak di rumah mau pakai gas, ya enggak? Masuk ya dalam energi kimia. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tenaga air atau hidropower. Energi air atau hidropower diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya air di seluruh permukaan bumi ini bergerak atau mengalir. Di alam sekitar kita mengetahui bahwa air memiliki siklus, di mana air menguap kemudian terkondensasi menjadi awan. Air akan terus sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air
aliran sungai. Aliran sungai akan menuju ke laut. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang bergelut. Pada bagian bawah dam terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air tersebut atau hidroelektrik. Hidroelektrik menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Bahkan tidak ada 61% dari kebutuhan listrik negara berasal dari hidroelektrik. Pembangkit energi air skala mikro atau pembangkit tenaga mikrohidro semakin populer sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit tenaga mikrohidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan dam yang besar, sehingga dampaknya terhadap di rumah sangat kecil. Pembangkit tenaga mikrohidro dapat digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Instalasi pembangkit listrik dengan tenaga mikrohidro biasa disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro, disingkat PLTMH. Daya yang dibangkitkan antara 5 kW sampai dengan 100 kW. Sekian penjelasan singkat tentang tenaga air. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada itu contoh pemanfaatan tenaga air. Oke. Sekarang silakan kalian bagi kelompok masing-masing. Ya, silakan bagi kelompok masing. Kemudian nanti saya bagi LKPD-nya. Oke, Pak LKPD-nya itu tadi seperti ini prosesnya, ya. Pencemaran lingkungan. Oke,
Ini
Udah siap? Bisa presentasi? Bisa? Nah, oke ya. Ayo, silakan presentasi nak untuk kelompok 1. Ayo silakan kita. Ayo perhatikan nak ke depan. Selamat pagi teman-teman. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pembuatan kincir air yang sederhana. Adapun beberapa alatnya yaitu gunting, lem, dan pisau. Bahannya stik, sendok es krim yang plastik, botol plastik, tutup botol, pipet, lidi, dan talam. Langkah kerja dari pembuatan kincir air ini adalah: yang pertama, buatlah kerangka dengan menggunakan stik es krim sehingga membentuk kubus. Kemudian susun 2 buah stik es krim menjadi segitiga sebagai tempat lidi, kemudian ditempatkan pada bagian sisi kiri atas kubus. Yang kedua, potong pada bagian sisi-sisi tutup botol sebagai tempat stik untuk membuat kincir. Susun stik es krim pada lubang hasil potongan tadi. Kemudian susun stik es krim pada lubang hasil potongan dan lem agar tidak lepas dan kuat. Lalu buatlah lubang pada bagian tengah tutup botol. Tempelkan beberapa tutup botol pada bagian sisi sebelahnya. Selanjutnya, kemudian masukkan lidi ke tutup botol yang telah dilubangi lem agar kuat. Lalu masukkan lidi ke segitiganya yang sudah jadi, kemudian dilem. Kemudian lubangi botol untuk tempat airnya, lalu tempelkan sedotan di kedua bagian sisinya. Lem sampai merekat sehingga tidak mengeluarkan air. Yang terakhir, sediakan talam untuk tempat kincir. Susunlah sampai membentuk kincir air, lalu lem agar tidak lepas. Setelah tersusun, isilah air ke dalam botol sampai penuh. Kemudian kita bisa melihat kincir yang telah dibuat berhasil atau tidak. Saat kami akan memperagakannya. Seperti yang kita lihat, kincir yang kami buat berhasil. Adapun beberapa kesulitan dalam pembuatan kincir air yang kami buat, yaitu saat pembuatan kincirnya, baling-balingnya yang menggunakan sendok es krim. Menurut kami sulit karena sulit ditempelkan ke tutup botolnya. Selebihnya cukup mudah untuk dikerjakan. Manfaat, jika ada pun manfaat kincir air seandainya ada di lingkungan kami adalah: 1. Mengolah hasil pertanian, 2. Pengairan atau irigasi menjadi lebih mudah, dan yang ketiga sebagai penyalur air. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan tanya. Nah, ada kira-kira yang nggak mengerti, silakan tanya. Ayo. Ya. Bisa Bu. Nah, ayo. Tanya aja. Gak bayar nanya kan? Iya kan? Kelompok 1 gak bayar nanya kan? Enggak Bu. Enggak. Kita tanya aja. Ayo Simon, tanya Simon. Kalau nggak ada nanya, udah lanjut kelompok 2. Ayo, Mirwana, silakan Mirwana.
yang relevan mengenai kincir air tersebut? Pengalaman pribadinya gimana? Senang atau penemuan hal yang baru atau gimana? Ya, menurut kami dalam pembuatan kincir air ini, kami dapat menemukan hal yang baru dan senang menurut kami. Puas? Gimana? Jawaban kami dapat diterima. Amin. Terima. Terima kasih. Ada Masih lagi? ada yang ingin bertanya? Satu. Nah, Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. dia buat untuk kelompok 1. Yang di kelompok 2. Yuk, kelompok 2 kemudian. Bagaimana? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kinerja kelompok kami, yaitu membuat kincir air yang sederhana. Nama di sini ada teman-teman saya yang bernama Irwana Penjahitan, Afrilia Giris, dan Nur Mauli. Di sini saya sebagai moderator dan yang menyampaikan materinya Irwana Penjahitan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek kami, yaitu pembuatan kincir air. Adapun alat dan bahannya yaitu alat gunting, pisau, lilin, dan nampan. Bahan-bahannya yaitu tutup botol plastik, stik es krim, sedotan plastik besar 2, botol plastik, air 600 ml, sedotan kecil 1. Adapun langkah-langkah pembuatan kincir air tersebut, pertama-tama susun stik es krim hingga berbentuk bangunan guna untuk tempat botol air agar terlihat tinggi. Bentuklah kincir menggunakan sendok plastik dengan menggunakan rangka tutup plastik yang sudah dilubangi menjadi 8 bagian. Lalu setelah kincir terbentuk, maka lanjut menggunakan sedotan plastik dan tusuk sate ke botol plastik yang sudah dilubangi tersebut. Lalu setelah stik es krim membentuk segitiga agar bisa menjadi tiang kincir tersebut dan memasukkan tusuk sate agar kincir bisa berputar, maka lapisi dengan sedotan plastik. Ambil tampal lalu rekatkan alat-alat tersebut menggunakan lem tembak. Sebelum direkatkan, ukurlah terlebih dahulu jarak air dan kincir agar tidak terlalu jauh. Apabila kincir terlalu jauh dan air tidak mencapai kincir tersebut, maka kincir tidak berputar dengan stabil. Setelah semuanya tersusun, maka kincir air sudah bisa digunakan dengan menggunakan air ke dalam botol yang sudah disediakan. Di sini kami akan mempraktekkan kinerja kami menggunakan air yang sudah kami sediakan. Nah, seperti yang kita lihat, kincir kami berhasil berputar semaksimal mungkin. Adapun permasalahan yang kami dapatkan di saat kami membuat kincir tersebut yaitu saat membuat kincirnya kami kesulitan karena lubang dari tutup botol yang kami gunakan terlalu kebesaran. Menjelaskan tentang kincir air yang kami dapatkan, kincir air adalah sebuah mesin yang mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi bentuk energi yang bermanfaat, seringkali dengan tiang tenaga air. Kincir air adalah alat berbentuk lingkaran di tepi sungai yang digunakan untuk mengangkut air, terutama untuk tujuan irigasi. Alat tersebut berputar pada sumbunya karena dorongan aliran sungai yang cukup deras. Adapun manfaat
kincir air yang kami temukan di kehidupan sehari-hari sebagai jalur irigasi. Kincir air juga dapat digunakan untuk membuat jalur irigasi sebagai energi listrik dan sebagai penopang manusia sawah. Dari presentasi yang kami jelaskan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Ayo, ada yang mau bertanya? Ada kelompok 1. Tanya. Tanya Claudia, Gita. Ayo. Manuel. Ada. Apakah Ayo, silakan Gita. apakah fungsi dan manfaat kincir air seandainya ada di lingkungan kalian? Apa? Manfaat kincir air yang ada di lingkungan kita itu sangat banyak, yaitu bisa saja kita menggunakan kincir air menjadi listrik, dan listrik itu berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan, Pak. Bagaimana cara kerja kincir air itu supaya bisa mengalirkan air ke sawah-sawah? Gimana? Pakai? Menggunakan Sampai pipa dialirkan dari air, dari PLTA atau dari air terjun, dari kincir air. Terus gimana? terus dialirkan ke Terus dialirkan ke sawah. Ada lagi Simon? Ada lagi nggak yang mau nanya? Tidak ada. Oke, sekarang tutup. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Oke, silakan bertanya untuk kelompok 2. Ayo Simon, kelompok 3. Udah boleh mengerjakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami mengenai praktek yang kami buat tadi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri akan menyampaikan langkah-langkah dan alat-alat yang kami gunakan tadi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kami menggunakan gunting, pisau, sendok plastik kecil 82, lem tembak, tusuk sate, 1 botol plastik kecil, tutup botol plastik 2 buah, stik es krim cukup banyak, nampan, air secukupnya, sedotan air plastik kecil yang sebanyak 1 buah, dan terakhir sedotan air plastik besar sebanyak 2 buah. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama siapkan alat dan bahan di atas meja. Yang kedua, pakai stik es krim menjadi seperti yang bisa kita lihat yang ini. Yang ketiga, lubangi 4 buah stik es krim di salah satu ujung lubangnya, lalu bentuk dan rangkai menjadi seperti segitiga tersebut. Selanjutnya, tempelkan sedotan plastik besar pada masing-masing lubang di botol. Yang keenam, pada tutup botol, lubangi bagian tengah tutup, lalu masukkan sedotan plastik kecil dari tengah tutup botol tersebut, seperti yang bisa kita lihat dari kincir ini. Yang ketujuh, potong masing-masing 8 potongan pada sisi tutup botol yang telah dilubangi tadi. Lalu tempelkan sendok plastik kecil pada ke-8 potongan tadi menggunakan lem tembak. Bisa kita lihat untuk kincirnya sendiri menggunakan sendok plastik yang kecil. Yang ke-8, pada tutup botol yang pertama, yang satu lagi,
potong seluruh sisinya dan sisakan bagian atas saja. Lalu berbagi bagian dengan tutup tersebut dan tempel penutup botol yang telah dipasangi sendok tersebut. Nah, tutup botol yang kami maksud adalah tutup botol yang berwarna biru ini. Yang kesembilan, masukkan tusuk sate pada sedotan plastik yang kecil tadi yang sudah dipasangi cincin. Yang ke-10, pada kedua ujung tusuk, masukkan pada stick yang sudah dilubangi tadi. Yang ke-11, tangkai seluruh bagian jadi seperti yang bisa dilihat di atas nampan. Yang terakhir, masukkan air ke dalam botol dan lihatlah kincir akan berputar. Kami akan mempraktekkan hal tersebut. Nah, sudah berputar. Baik, hambatan-hambatan yang terjadi saat kami melakukan praktek ini yang pertama, tempelan stiker kami itu mudah terlepas dikarenakan terkena oleh air. Yang kedua, kincir tidak dapat berputar dengan baik dikarenakan lubang stick yang terlalu kecil. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan ialah melalui praktek ini didapatkan hasil bahwa kincir air bisa membuat air menjadi lebih berguna dari hanya sekedar bahan konsumsi saja. Contohnya untuk keperluan listrik dan pengairan ke sawah-sawah. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami membuka sesi pertanyaan untuk dua orang. Ya, saudari dia ingin bertanya tentang apa? Ya. Bagaimana cara kerja kincir air sehingga dapat menghasilkan energi listrik? Baik, kalau lagi yang bertanya? Dibuka dulu sesi pertanyaan yang baru dijawab. Iya, boleh, silakan. Mau langsung pertanyaan, nanti sekali jawab boleh, satu-satu juga boleh. Baik, karena tidak ada lagi bertanya, saya akan menutup sesi pertanyaannya. Untuk jawaban dari saudari dia tadi, pembangkit listrik tenaga air itu harus memerlukan arus air yang cukup kuat sehingga turbinnya itu bisa bergerak dengan sangat cepat. Nah, gerakan turbin yang sangat cepat inilah yang menggerakkan generator kendaraan listrik tersebut agar bisa menghasilkan sebuah listrik. Listrik tersebut kemudian dialirkan kepada penduduk-penduduk agar bisa dipakai lagi. Apa jawabannya sudah memuaskan? Terlalu puas. Puas. Puas, ya. Lagi kan? Ayo lanjut, tanya. Kita, Claudia, ayo. Tanya. Ayo Oke, baik, sekian dari sisi pertanyaannya. Kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan kurang masuk ke dalam pengertian Anda sekalian. Kami tutup presentasinya. Sekian dan terima kasih. Siap, selesai dulu. Lanjut, kalau keempat, ayo silakan. Hah? Oh, ayo, mana? Ayo, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami berdiri ingin mempresentasikan tentang praktek kami, yaitu tentang cara pembuatan kincir air. Baik, di sini kami dari kelompok 5 dan kami ada 4 anggota yang bernama Nur Hidayah Hasibuan, Cahyarwati Tumorang, Joshua Stefano Sihombing, dan Immanuel Julian Etos Sihombing. Baik, di sini yang akan menyampaikan materinya kawan kami Stanley. Praktek pembuatan kincir air. Bahan stainless frame, botol plastik, sendok kecil, sedotan besar, lidi, tutup botol, alat,
installator, lilin, lem tembak, gunting, solder, wadah atau tempat. Cara pengerjaan. Pertama-tama, strip es krim disusun menjadi persegi 4 dan setiap sisinya dikasih lem tembak. Setelah itu dilanjutkan dengan membebani tutup botol di bagian tengah. Lalu potongi setiap sisi botol menjadi 8 bagian. Setelah itu di setiap sisi botol yang dibuat menjadi 8 bagian, dimasukkan sendok es krim secara satu persatu, lalu dilem dan selanjutnya botol aqua dilubani di bagian atas dan bawah menggunakan solder. Setelah itu memasukkan pipet besar ke dalam botol yang atas dan bawah, lalu dilem menggunakan lem tembak. Setelah itu ambil bagian stick baru dan dibuat menjadi segitiga dan begitu ke sisi sebelahnya. Lalu lubani bagian atas stick segitiga dan masukkan biji stick ke dalam lubang stick segitiga tadi. Dan setelah itu digabungkan bersama pipet dan tutup botol yang sudah dikasih sedotan es krim. Setelah itu naikkan botol yang sudah dilubani atas bawahnya ke stick yang disusun menjadi 4. Lalu masukkan air ke dalam botol yang di atas stick. Setelah itu di bawahnya dikasih kincir air dan dibuat dengan sendok es krim tadi. Setelah itu inilah hasil praktek yang dari kami kerjakan. Dan dapat dilihat dari sini praktek yang kami kerjakan tadi berhasil. Masalah yang ada pada saat proses pengerjaan kincir air, masalah yang kami alami yaitu lem tembak yang ditaruh ke stick copot karena tekanan air. Lalu lilin yang kami gunakan mati. Terus menerus tidak sampai di situ saja. Lilinnya juga patah. Manfaat dari kincir air mampu memompa air untuk mendistribusikan air bersih. 2. Mengelola hasil pertanian. 3. Membantu industri pengolahan kayu. Dan menjadi 4 dan menjadi objek wisata. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, sekarang saya bilang bertanya, apa yang dimaksud dengan kincir air? Apa yang dimaksud dengan kincir air? Ketika air sudah surut, dia tidak akan bisa lagi berputar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan membuat kincir air. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu botol plastik, sedotan plastik, sendok plastik, tutup botol, stik es krim, lidi, lem bakar, gunting, pisau, talam plastik, lilin, air, dan korek api. Adapun langkah-langkah kerjanya yaitu pertama, rakit stik es krim sehingga membentuk bangunan yang diinginkan. Stik es krim akan dibentuk menjadi dua bagian. Yang pertama membentuk bagian air dan kedua membentuk segitiga. Kedua, rakit kincir air dengan sendok plastik dan tutup botol yang sudah dilubangi seperti ini. Ketiga, tutup botol yang sudah dirakit diberi sedotan kecil dan lidi ke dalam lubang. Keempat, setelah itu bangunan segitiga tadi dibolongi ujungnya dan masukkan kincir airnya. Kelima, botol plastik dilubangi bagian atas dan bawahnya, lalu tempel dengan sedotan plastik besar, lalu lem menggunakan lem bakar. Keenam, tempelkan botol pada bangunan air yang telah dibuat. Ketujuh, letakkan kincir air di depan bangunan air di atas talam plastik. 8. Beri air pada botol plastik sehingga dapat menggerakkan kincir air seperti ini. Kincir air pun sudah selesai. Adapun masalah yang terjadi saat membuat kincir air bagi kami yang pertama, tidak stabilnya putaran kincir air dikarenakan tidak sama ratanya lubang yang berada pada botolnya air. Manfaat kincir air di sekitar kami yaitu pertama, menjadi objek wisata. Kedua, mengolah hasil pertanian. Ketiga, memompa air untuk mendistribusikan air menjadi lebih bersih. Yang keempat, alternatif pembangkit listrik tenaga air. Kesimpulannya yaitu, ternyata dengan adanya kincir air ini, kita dapat melihat objek wisata yang jarang kita lihat. Dengan mempelajari kincir air, kita menjadi tahu apa saja manfaat dari kincir air. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya? Ya, silakan. Apakah kalian Mengerjakan proyek itu dengan penuh tenaga ekstrim? mengerjakan proyek ini kami tidak perlu menggunakan tenaga ekstrim karena seperti yang kita tahu mengerjakannya cukup mudah, tetapi ada kesulitan yaitu pada kincir airnya sendiri. Apakah Anda merasa puas dengan jawaban saya? Ya, sangat kuat. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan. Apakah kerjasama kelompok diperlukan dalam membuat kincir air sederhana dengan menggunakan stik es krim? Nah, itu dia. Itulah yang sangat diperlukan dalam pekerjaannya ini. Karena kita di sini membagi pekerjaan. Yang pertama membuat ini, membuat kincir airnya, membuat membuat tempat airnya. Itu sangat memerlukan kerjasama yang sportif. Ya. Apa pandangan Anda mengenai kincir air? Pandangan kami tentang kincir air ini adalah alat yang sangat modern yang saat ini masih digunakan oleh banyak orang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masing-masing kalian sudah presentasi ya. Sudah masing-masing dari hasil yang kalian presentasikan ada banyak manfaat dari kincir air. Salah satunya tadi manfaat wisata, ya enggak? Ya, Bu. Ya, contohnya tradisi kura-kura itu bisa dibuat jadi PLTK atau tempat kincir air. Kemudian apalagi manfaatnya kincir itu? Untuk pengairan sawah. Kalau di desa-desa dia mungkin untuk pengairan sawah. Kalau di air terjun Sigura-Gura itu tadi yang biasa kita buat bilang apa kolon ya? Kolon itu bisa jadi dia jadi PLTA. Coba lihat di situ kan banyak tuh. Kalau pabrik-pabriknya di situ kan yang lagi proses. Nah, itu tadi memanfaatkan apa? Tenaga air. Oke. Untuk menilai, saya mau menilai kalian. Silakan kerjakan di kertas lembar per kelompok. Ini ada LKPD saya kasih. Ada Bapak itu LKPD lembar kerja benar tadi. Jadi ada tugas kalian. Boleh kalian kerjakan masing-masing per kelompok. Ayo, dimulai dari sekarang. Tuliskan lembar jawabannya di kertas lembar ya. Ya. Biasa. Oke. Sudah siap? Belum. Jadi itu tugasmu di rumah ya. Ya, itu tugasmu di rumah. Ikutan dengan materi baru. Itu tugas harus dikumpul. Ya. Oke. Pelajaran selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya ada sedikit banyaknya kesalahan. Maaf. Oke. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan Simon. Baik, sebelum menyelesaikan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di doa. Berdoa selesai.